Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Sakwitasari dari kelas 10 Tata Busana 2. Di sini saya akan menyampaikan materi interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. Interaksi sosial. A. Pengertian interaksi sosial menurut ahli. Menurut Homans, interaksi sosial merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang menjadi stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya. Menurut Gilin dan Gilin, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar perorangan, antar kelompok-kelompok manusia maupun antar perorangan dengan kelompok. Menurut Xiao, interaksi sosial merupakan suatu pertukaran antar pribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain dan saling mempengaruhi. B. Pengertian interaksi sosial menurut umum. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sosial yang berarti mencangkup saling berkesinambungan atau bekerja sama seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Materi-materi interaksi sosial selanjutnya yaitu ciri-ciri interaksi sosial, syarat-syarat interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial, jenis-jenis interaksi sosial, dan faktor-faktor interaksi sosial. C. Ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial akan dijelaskan di slide berikutnya. Ciri-ciri interaksi sosial yaitu pertama, pelakunya lebih satu orang. 2. Ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. 3. Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. 4. Ada dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. D. Syarat-syarat interaksi sosial. 1. Kontak sosial. Kontak sosial dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial dapat terjadi melalui kontak fisik atau kontak secara langsung dan kontak tidak langsung. Kontak sosial secara langsung dua orang yang saling menyapa atau saling tersenyum. Kontak sosial tidak langsung dua pihak yang berinteraksi melalui perantara seperti surat, telepon, atau media sosial. 2. Komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain sebagai upaya saling mempengaruhi. Dalam proses komunikasi, pesan harus disampaikan menggunakan bahasa atau simbol yang saling dimengerti oleh kedua pihak. Agar dapat berlangsung dengan baik, komunikasi memerlukan beberapa komponen seperti A. Pengirim atau komunikator sebagai pihak yang mengirim pesan kepada pihak lain. B. Penerima atau komunikan sebagai pihak yang menerima pesan kepada pihak lain. C. Pesan merupakan ide atau gagasan yang ingin disampaikan. D. Umpan balik merupakan tanggapan dari penerima pesan terhadap pesan yang ingin disampaikan. E. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial akan dijelaskan di slide berikutnya. E. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial ada dua, yaitu interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. 1. Interaksi asosiatif, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi. 2. Interaksi disosiatif, yaitu persaingan, kontravensi, dan pertentangan. F. Jenis-jenis interaksi sosial. Individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok. G. Faktor-faktor interaksi sosial, yaitu simpati dan empati, identifikasi, sugesti, dan imitasi. Materi selanjutnya yaitu komunikasi sosial. Pengertian komunikasi sosial. Pengertian komunikasi sosial menurut umum, suatu proses interaksi di mana seseorang atau lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain supaya pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampai. Pengertian komunikasi sosial menurut ahli. Menurut Barbara Cook,
Yang dimaksud dengan komunikasi sosial adalah kemampuan seseorang individu untuk berkomunikasi secara sosial. Menurut V. Harnack dan Ives mendefinisikan komunikasi sebagai proses interaksi di antara orang untuk mencapai tujuan integrasi intrapersonal dan interpersonal. Menurut Colin Cherry mendefinisikan komunikasi sebagai usaha untuk membuat satuan sosial dari individu dengan menggunakan bahasa atau tanda. Berikut ciri-ciri komunikasi sosial. C. Ciri-ciri komunikasi sosial. Terjadi komunikasi antara komunikator dan komunikan melalui kontak sosial. Memiliki sebuah maksud dan tujuan yang telah ditentukan secara jelas. Adanya sebuah dimensi waktu baik masa lalu, masa kini, hingga masa yang akan datang. D. Jenis-jenis komunikasi sosial secara tidak langsung. 1. Lisan. Komunikasi verbal adalah penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui berbicara atau bahasa isyarat. 2. Nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah penggunaan bahasa tubuh, gerak, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. 3. Tertulis. Komunikasi tertulis adalah tindakan menulis, mengetik, atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi. E. Jenis-jenis komunikasi sosial secara langsung, yaitu mengobrol dengan teman, rapat antara guru dan orang tua di sekolah, berdiskusi di ruang kelas bersama guru. F. Syarat-syarat komunikasi sosial. F. Syarat-syarat komunikasi sosial. Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan dalam sebuah proses komunikasi. Komunikan adalah pihak yang menerima pesan dalam sebuah proses komunikasi. Pesan adalah setiap pemberitahuan, kata, atau komunikasi baik lisan maupun tertulis yang dikirimkan dari satu orang lain. Umpan balik adalah suatu proses di mana sebagian dari output diloloh balikan ke bagian input. Media adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. G. Tujuan komunikasi sosial. Tujuan komunikator, kunci utama saat berkomunikasi. Tujuan komunikan untuk memastikan informasi atau pesan dari komunikator dapat dimengerti orang lain. Faktor-faktor komunikasi sosial yaitu 1. Pengetahuan, 2. Perkembangan, 3. Persepsi, 4. Peran dan hubungan, 5. Lingkungan, 6. Emosi, 7. Kondisi fisik. Selanjutnya akan menyampaikan materi sosialisasi sosial. Sosialisasi sosial. Pengertian sosialisasi sosial. Pengertian sosialisasi sosial menurut ahli Charlotte Buller. Sosialisasi adalah suatu proses yang membantu anggota masyarakat untuk belajar dan menyesuaikan diri terhadap bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompok tersebut. Karel J. Giger. Sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar. Hector L. Berger. Sosialisasi adalah suatu proses seseorang anak belajar menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. B. Pengertian sosialisasi menurut umum. Sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya sesuai dengan peran dan status sosial masing-masing di dalam kelompok masyarakat. Berikut jenis-jenis sosialisasi sosial. Jenis-jenis sosialisasi sosial. Sosialisasi primer yaitu proses sosialisasi yang pertama kali dilakukan oleh individu sejak masih anak-anak. Sosialisasi sekunder yaitu pelajaran berikutnya yang dilakukan oleh individu. D. Syarat-syarat terjadinya sosialisasi sosial. 1. Apa yang disosialisasikan merupakan informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan peran. 2. Bagaimana cara mensosialisasikan, melibatkan proses pembelajaran. 3. Siapa yang mensosialisasikan, institusi,
media, massa, individu, dan kelompok. Tujuan sosialisasi sosial. 1. Supaya setiap individu dapat mengendalikan fungsi organik melalui proses latihan mawas diri yang tepat. 2. Guna melatih keterampilan serta pengetahuan setiap individu untuk melangsungkan hidup masyarakat. 3. Supaya di dalam individu tertanam nilai-nilai dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Faktor-faktor sosialisasi sosial. Faktor-faktor sosialisasi sosial akan dijelaskan di slide berikutnya. Faktor-faktor sosialisasi sosial. A. Faktor intrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor bawaan yang dimiliki oleh dari individu itu sendiri. Faktor intrinsik misalnya sifat dasar dan motivasi. B. Faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik merupakan faktor pendukung yang ada di luar diri individu. Faktor ekstrinsik misalnya adat istiadat dan norma. Institusi sosial. Pengertian institusi sosial menurut ahli. Menurut Surjono Sukanto, institusi sosial adalah sistem sosial yang diciptakan melalui adat istiadat dan disesuaikan pada setiap daerah yang berfungsi untuk mengatur pola maupun serangkaian tata cara agar tercipta suatu hubungan bermasyarakat yang memiliki satu tujuan utama. Menurut Judson Erlandis, institusi sosial merupakan sebagai norma, aturan, dan pola organisasi yang dikembangkan di sekitar kebutuhan atau masalah pokok yang terkait dengan pengalaman masyarakat. Materi-materi institusi sosial selanjutnya yaitu jenis-jenis institusi sosial, tujuan institusi sosial, fungsi institusi sosial, dan faktor-faktor institusi sosial. C. Jenis-jenis institusi sosial. Jenis-jenis institusi sosial akan dijelaskan di slide berikutnya. C. Jenis-jenis institusi sosial. 1. Institusi keluarga. 2. Institusi pendidikan. 3. Institusi ekonomi. 4. Institusi politik. 5. Institusi keagamaan. 6. Institusi keuangan. 7. Institusi kemasyarakatan. 8. Institusi kebudayaan. 9. Institusi hukum. 10. Institusi kesehatan. D. Tujuan institusi sosial untuk memberikan suatu kenyamanan, kesejahteraan, serta keamanan pada masyarakat, menciptakan lingkungan yang tertib. Fungsi-fungsi institusi sosial akan dijelaskan di slide berikutnya. Fungsi-fungsi institusi sosial. 1. Untuk memberikan arahan kepada masyarakat untuk dapat mengadakan sistem pengendalian sosial seperti sistem pengawasan masyarakat kepada anggotanya. 2. Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang saling berhubungan atau bersangkutan. 3. Untuk memberikan pedoman pada anggota masyarakat bagaimana setiap individu harus bersikap dalam menghadapi masyarakat yang muncul dan berkembang di lingkungan masyarakat. Faktor-faktor institusi sosial. 1. Adanya keinginan untuk mewujudkan kepada hari esok yang lebih baik. 2. Untuk mewujudkan efisiensi kerja dari setiap individu yang dapat didelegasikan kepada lembaga-lembaga sosial tertentu untuk mewakilinya. 3. Adanya keterbatasan benda-benda pemuas kebutuhan. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu dinamika sosial. A. Pengertian dinamika sosial menurut ahli. Menurut Winsley Davis, dinamika sosial merupakan bentuk perubahan-perubahan yang telah mencangkup kehidupan sosial masyarakat di dalam skala yang cukup luas. Menurut William F. Ockham, dinamika sosial adalah sebuah ruang lingkup dari perubahan sosial yang lebih luas, serta yang di dalamnya meliputi aspek-aspek secara spesifik, contoh aspek kebudayaan, baik yang memiliki sifat material atau yang imaterial. B. Pengertian dinamika sosial menurut umum. Dinamika sosial adalah himpunan perubahan
yang akan meliputi keseluruhan dari komponen dalam masyarakat yang merupakan data yang berkelanjutan dari waktu ke waktu. C. Jenis-jenis dinamika sosial. 1. Perubahan-perubahan nilai sosial. 2. Norma sosial. 3. Pola perilaku individu dan organisasi. 4. Struktur sosial. 5. Kelas sosial dan sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat. D. Tujuan dinamika sosial untuk meningkatkan proses interaksi antar anggota kelompok terhadap anggota kelompok lainnya sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai satu sama lain. E. Fungsi dinamika sosial memecahkan sebuah masalah pekerjaan yang membutuhkan solusi atas masalah serta dapat mengurangi beban dalam pekerjaan yang terlampau besar sehingga selesainya lebih cepat, efektif, serta efisien. F. Faktor-faktor dinamika sosial. Faktor eksternal. 1. Perubahan situasi sosial. 2. Perubahan situasi ekonomi. 3. Perubahan situasi politik. Faktor internal. 1. Adanya konflik antar anggota kelompok. 2. Perbedaan paham. 3. Perbedaan kepentingan. 4. Perubahannya struktur kelompok sosial. Cukup sekian dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.